Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yopi Saperes Sobiling. Izinkan saya membagikan sebuah perjalanan, sebuah cerita tentang dedikasi, tantangan, dan harapan di ujung pelosok negeri. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 12 Wonosari. Sekolah kami ini terletak di Desa Saritani, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Sebuah daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Perjalanan menuju sekolah adalah sebuah petualangan sekaligus ujian kesabaran. 30 km yang harus saya tempuh, melewati sebagian besar jalan yang belum beraspal, dan kadang harus menerobos banjir yang muncul tiba-tiba setelah hujan. Tapi di balik semua tantangan itu, ada panggilan hati yang begitu kuat untuk mengabdi. Sudah lebih dari 6 tahun saya menjalani rutinitas ini, dan saya tidak pernah menyesalinya. Agar saya tidak sering terlambat ataupun berkendala dalam jalan menuju ke sekolah, saya memutuskan untuk tinggal di sekolah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya pun bisa melaksanakan piket harian sebagaimana biasanya, tanpa rasa capek dan lelah sekalipun. Saya bisa memantau kegiatan anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah. Melaksanakan piket harian merupakan salah satu tugas tambahan yang diberikan kepada saya selain mengajar. Murid tidak hanya mendapatkan materi pengetahuan, namun bisa berolahraga di pagi hari, bisa menumbuhkan karakter yang lebih baik, bisa meningkatkan disiplin, serta menghargai orang yang lebih tua. Dengan akses internet yang begitu lemah, dijangkau oleh seluruh murid, serta jangkauan yang tidak begitu luas, dan menjadi satu-satunya sekolah yang menjadi tempat akses internet di daerah ini, maka pembelajaran berbasis digital ataupun internet sangat sulit diterapkan. Namun waktu terus berjalan, perlahan tapi pasti. Perubahan pun datang kini. Para murid sudah memiliki handphone sendiri. Mereka sudah bisa mengakses internet dari rumahnya, walaupun hanya dengan kuota voucher yang terbatas. Inilah awal mula transformasi digital di sekolah kami. SMP Negeri 12 Wonosari kemudian terpilih menjadi piloting Smart School nasional bekerja sama dengan pemerintah dan PT Telkom melalui platform Pijar. Dan saya dipercaya menjadi admin Pijar di sekolah ini. Murid-murid dapat memiliki akunnya masing-masing untuk melaksanakan asesmen sumatif, dan juga tentunya bisa mengecek nilai mereka melalui akun masing-masing. Dengan adanya Pijar yang sangat hebat ini dan mudah digunakan, guru-guru bisa melakukan presensi kehadiran baik diri sendiri maupun murid, serta bisa membuat bank soal, bisa membuat penilaian, serta bisa mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Disinilah saya menyadari sebuah tantangan. Kemudahan akses digital tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan kognitif dan kemampuan belajar. Di satu sisi, ada guru dan sekolah yang mendorong digitalisasi. Di sisi lain, ada murid yang menganggap handphone hanya untuk main game online. Proses belajar pun masih sering dipandang sebagai suatu yang satu arah. Guru menerangkan, murid mendengar. Lalu muncullah gelombang baru, yaitu kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan AI. Awalnya AI ini muncul melalui ChatGPT, lalu merambah ke Gemini dan berbagai tools lainnya.
Perkembangannya begitu cepat, bagai derasnya hujan yang turun di musim penghujan. Tapi lagi-lagi kami tertinggal bukan karena tidak ada akses, tapi karena otomasi tools AI ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dan efektif dalam pembelajaran. Murid-murid kami belum siap berjalan beriringan dengan kecerdasan artifisial. Saya pun berinisiatif, saya ingin murid-murid saya tidak hanya jadi penonton, tapi pelaku di era AI ini. Saya ingin mereka bisa berkolaborasi dengan AI, bukan dijajah olehnya. Tentu saja ini harus dibarengi dengan penanaman etika dalam penggunaannya. Kami tidak ingin mereka tergantung, tapi justru jadi kreator. Beruntung sekali saya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Pelatihan ini menjadi bekal berharga bagi saya untuk merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kemampuan kognitif yang diharapkan oleh pemerintah. Saya pun mulai merancang strategi. Saya percaya otomasi tools AI harus dibarengi dengan pembelajaran bermakna dan menggembirakan. Saya mengajak murid untuk tidak takut melakukan trial and error. Saat mereka gagal memerintahkan AI, itulah momen mereka belajar. Dan saat akhirnya AI berhasil sesuatu yang mereka inginkan, sebuah gambar misalkan, puisi, bahkan apapun itu yang bisa tiba-tiba menjadi mudah, ada kepuasan luar biasa yang terpancar dari mata mereka. Lambat laun suasana pun berubah. Murid-murid mulai berani belajar mandiri di rumah. Mereka tidak takut lagi karena ada teman yang bernama AI yang siap membantu kapan saja. Dan ketika mereka sudah nyaman berkolaborasi, kreativitas mereka pun mulai muncul. Mereka tidak lagi sekedar mengkonsumsi, tetapi mencipta. Tak hanya murid, guru-guru pun mulai terbantu. AI mempermudah kami dalam menyusun perangkat ajar, membuat bahan ajar berbasis web, bahkan merancang soal-soal yang lebih kontekstual. AI bukan mengganti guru, tetapi mitra yang memperkuat peran guru. Pada akhirnya, ini bukan sekedar cerita tentang teknologi. Ini adalah cerita tentang tekad untuk tidak menyerah pada kondisi, tekad untuk membawa anak-anak pelosok seperti SMP Negeri 12 Wonosari agar bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Tekad untuk memastikan bahwa di balik layar handphone mereka bukan hanya ada game online, tapi juga masa depan yang cerah. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya, sebuah cerita dari pelosok Bualemo tentang kecil-kecilan yang kami lakukan untuk Indonesia yang lebih cerdas dan beretika. Salam dari kami di ujung Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Mopili. Menurut saya AI itu sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan juga membantu saya untuk mengerjakan PR atau tugas yang menurut saya itu susah untuk dikerjakan. Menurut saya AI yang bagus itu ialah Meta AI dengan Cici. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anggraini. Menurut saya dengan adanya Cici atau Meta AI sangat membantu untuk mengerjakan tugas sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Puhi. Saya dari kelas 7 akan menjelaskan manfaat dan kelebihan AI. AI bermanfaat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, mengotomatiskan tugas, menganalisis data, mempersonalisasi pengalaman, dan mendorong inovasi. Kelebihan AI meliputi otomatis tugas rutin, peningkatan efisiensi dan produktivitas, analisis data yang cepat dan akurat, serta pengambilan keputusan yang lebih baik karena bebas dari bias manusia. Sejak adanya AI, saya dapat mencari atau mengerjakan tugas dengan lebih baik dan mudah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.